Ska. Waduh, salah langkah kamu, Vi. Salah langkah di mana? Ya gua makan lah. Iya juga ya. Sudah mulai rupanya. Oh, iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kami, sahabatargumen.co. Kali ini kita membahas tentang sesuatu perjalanan strategi. Salah satunya tadi main catur, teman-teman. Di sini tadi ada salah langkah, ada kalimat salah langkah nih, teman-teman. Nah, di sini kembali lagi bersama saya, Hanif, selaku moderator di sini. Bukan moderator, kita berbincang santai dengan narasumber kita. Ya, ini Mas Izul Haq. Gitu. Kali ini kita akan berbincang mengenai tentang suatu organisasi begitu. Salah satunya adalah yang membooming yang mungkin teman-teman pergerakan pasti pernah mendengar, bahkan mendengar hal itu yang kemudian sampai pada telinga teman-teman masing-masing. Terngiang-ngiang, misalnya Assalamualaikum, tit sensor, kan begitu. Jadi soundtrack berhari-hari. Berhari-hari sampai mau tidur tuh terbayang saja begitu. Ya, yang luar biasa. Ya, salah satunya adalah tentang pengawalan mantan ketum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya, yang dikawal langsung oleh DPP IMM periode tahun ini begitu. Nah, mungkin dari sini teman-teman, ternyata Mas Izul ini ada menulis di sebuah artikel yang kemudian di situ menguak bagaimana kemudian pergejolakan terkait dengan pengawalan tersebut. Apakah itu boleh atau enggak sih sebenarnya, atau apakah memang itu hanya sebatas kepentingan semata atau apapun itu? Maka kita akan bahas di salah satunya, yaitu menggugat ijtihad politik IMM, salah satu tulisan dari Mas Izul Haq. Ya, sebelumnya kita sapa dulu. Mas Izul, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Raffi sehat juga? Alhamdulillah tidak sehat karena bisa kalah mencatat salah kita ini. Oke, Mas Izul, sekitar pada tanggal kurang lebih ya seminggu yang lalu ya Mas Izul itu menuliskan sebuah artikel yang dimana mengenai tentang menggugat ijtihad politik, judul artikelnya, yang kemudian dipost langsung oleh media pwmjateng.com. Nah, di situ kurang lebih menggagas kritik nalar DPD IMM, kemudian bagaimana sesuai arahan seperti misalnya bagaimana jalan lurus etika intelektual IMM, maka akan kita bahas. Oke, mungkin langsung aja tanpa berpanjang kali lebar karena kita udah serang barusan. Otomatis saya kalah dalam bermain catur. Oke, Mas Izul, kira-kira terkait dengan informasi yang beredar pengawalan bentuk IMM terhadap praktisi di atas, ya mantan ketum lah, itu bagaimana menurut Mas Izul? Ya, yang patut kita bersama-sama harus diapresiasi bahwa IMM bisa berdiaspora di berbagai lini kehidupan. Salah satu utamanya yang terpenting adalah perpolitikan. Bahwa perpolitikan ini mempunyai dampak ke semua sektor bidang. Ini penting. Akan tetapi yang menjadi keresahan bersama, kegelisahan bersama atas tragedi bahwa pengawalan ketum AMI ini dikawal oleh kelembagaan DPP IMM yang kemudian membawa atribut IMM. Kalau ketika kita menelisik bahwa Khitoh Perjuangan Muhammadiyah itu secara kelembagaan maupun secara simbol itu tidak diperkenankan di dalam ranah politik praktis begitu. Nah, disitulah yang kemudian kita sayangkan, kenapa harus membawa atribut ataupun simbol IMM itu sendiri sebagai organisasi otonom Muhammadiyah begitu. Tadi Mas Izul menggarisbawahi bahwasanya di situ kan salah satunya mengapresiasi bagaimana kemudian kadar IMM itu diasporanya juga bisa lebih tinggi loh, bukan hanya tataran ketum, gubernur dan lain-lain, tapi ini sampai partai begitu kan. Nah, sampai, namun ada yang perlu ditilik lebih dalam, artinya adalah mengenai tentang identitas begitu. Namun menurut saya nih Mas Izul, itu kayaknya hal demikian sebuah problematis yang dilematis sebenarnya. Nah, dilematis bagaimana? Dilematisnya begini Mas Izul. Saya malah beranggapan agak sedikit pro dengan teman-teman DPP ini yang mengawal. Satu sisi diaspora jelas, namun kan yang di garis bawah adalah atribut atau identitas. Oke, semisal
pengawalan itu datang kepada ya sebutlah Mas Kaisang. Nah, itu dalam bentuk pengawalan itu kan otomatis Mas Kaisang akan bertanya, ini kan dari mana? Otomatis kan identitas itu akan muncul demikian. Maka saya mengatakan itu sebenarnya mau dia membawa identitas atau apapun itu, identitas moral itu tetap ada dalam dirinya, bahkan backgroundnya dia akan tetap ada. Nah itu bagaimana menurut Mas Rizul? Oke, jadi saya mencoba melenceng sebentar ya, bahwa ada sisi positif yang kemudian saya berpikir dari tengah-tengah umumnya orang berpikir negatif. Walaupun saya membaca positif ini terhitung terlalu husnuzon sebenarnya. Husnuzonnya adalah bahwa DPP IMM melakukan hal demikian terlepas dengan keblunderan dan terlepas daripada salah langkah, begitu ya. Ya banyak muncul kader-kader IMM di akar rumput dengan nalar kritisnya satu. Yang kedua mendadak akun Instagram di personalnya meningkat menjadi entah itu selebgram atau segala macam, dalam artian meningkatkan views daripada teman-teman yang berani melakukan kritik secara langsung di media. Jadi nama-nama orang-orang ataupun kader-kader IMM di bawah di akar rumput, entah itu dengan reels atau TikTok atau tulisan di web, mereka terangkat. Sebutlah tulisan saya ini, siapa yang menyangka di akun portal pwmjateng.com itu nyentuh di views 1.500-an begitu ya. Itu kan kalau kita ngecek tulisan-tulisan opini yang lain ya nggak setinggi itu begitu. Ataupun tulisan Adinda Najib Salam di Reels sampai viewsnya 20 ribuan. Ini kan ada sisi positifnya. Jadi husnuzon saya, kenapa kok DPP IMM melakukan begitu ya biar semua meningkatkan nalar kritisnya. Di satu sisi begitu, di satu sisi ya jelas itu keblunderan gitu. Ataupun salah langkah begitu ya, yang kemudian mau tidak mau DPP IMM mungkin babak belur begitu ya. Dengan tidak sedikit muncul influencer, tetapi tidak sedikit juga muncul buzzer-buzzer yang menghakimi DPP IMM yang tidak hanya akun DPP IMM official tapi juga akun Rian Betrat itu sendiri begitu. Nah, ditambah gemasnya itu adalah muncul tulisan punyanya Kabid Hikmah. Kabid Hikmah DPP? Iya, yang sekarang dengan tulisan yang nyeleneh saya kira ya. Nyelenehnya adalah menyandingkan Marcel yang akan maju di Pilkada Tangsel. Ditambah dengan bahwa hal demikian itu adalah ijtihad politik IMM. Ini kan salah kaprah bin ugal-ugalan begitu. Iya. Semakin tambah salah langkah begitu. Betul. Sudah satu langkah membawa atribut IMM, salah langkah lagi dalam memaksakan pemaknaan itu sebagai ijtihad politik IMM. Betul. Namun begini Mas, terkait dengan hal yang demikian oke lah. Tapi kan satu sisi husnuzonnya bagaimana kemudian mungkin memantik nalar kritis, mungkin akar rumput dengan kritik-kritikannya, ternyata mereka adalah akar rumput ini ternyata masih respect terhadap DPP. Namun saya malah berpikir bahwasanya hal demikian adalah untuk menjalin suatu kepentingan relasi jalur politik. Itu kan jelas ya kan. Namun yang garis-garis adalah kan identitasnya. Nah, terkait dengan hal yang demikian adalah apa yang kemudian yang dibawakan oleh Rian Betra ini, Mas Izul, bahwasanya apakah ketika memang dia hanya sebatas memantik untuk nalar kritis, itu apakah dia nggak berpikir untuk bagaimana kemudian itu akan mengakibatkan suatu problematis di akar rumput begitu. Ujung-ujungnya adalah kader-kader yang mungkin yang pragmatis atau yang malas membaca situasi itu akan memikirkan bahwasannya atau berasumsi ya mereka bahwasanya Allah di DPP ternyata seperti itu, ngapain kita maju ke cabang, ngapain kita nanti ke DPD, ujung-ujungnya sebagai hanya batu loncatan atau jalan lompat untuk menuju suatu jabatan, padahal kan jelas mengusahakan terbentuknya akademisi Islam begitu sesuai dengan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, itu bagaimana sih?
Oke, jadi mau tidak mau memang kenyataan hari ini di berbagai organisasi apapun, apalagi di tatarannya nasional atau pusat, memang ketika kita persentasekan secara umum, tingkat idealisme dan tingkat pragmatismenya itu sudah terjadi kesenjangan. Lebih tinggi daripada pragmatismenya ketimbang idealismenya. Karena mau nggak mau kita harus mengatakan bahwa hal-hal finansial ataupun mobilitas yang di tataran pusat itu lebih tinggi. Mereka harus memenuhi kebutuhan finansial ataupun kebutuhan mobilitasnya itu sendiri. Di satu sisi harus memenuhi urusan perut. Betul. Di tiap masing-masing anggota di DPP. Ya, maksudnya semakin tinggi begitu. Apalagi ketika kita ngelihat kenyataan juga yang sangat ironi nan miris bahwa di tataran DPP bukan kemudian sesuatu yang elit juga, bahwa mereka yang masuk ke DPP tidak sedikit yang ketika masuk ke Jakarta mereka masih nganggur, masih hanya tidur-tiduran di sekre sambil menunggu panggilan senior. Betul. baru mereka bergerak untuk proyekan bahasanya. Nunggu arahan, Nunggu arahan senior kan begitu teman-teman argumen.co. Ya mau nggak mau kenyataan itu memang pahit. Artinya ketika kita mau naik ke atas kita harus siap dengan segala konsekuensinya, dan kita harus berpikir tidak hanya kritis tetapi juga harus kreatif ketika mau naik ke atas. Nah, nalar kreatif inilah yang kemudian bisa memenuhi segala kebutuhan. Artinya pos-pos dana itu kan sebenarnya tidak hanya terhadap Aum ataupun pimpinan Muhammadiyah, tetapi juga ada dari segi pemerintahan. Tetapi juga jangan luput bahwa banyak PT-PT besar, ada juga yang namanya donor-donor luar. Donor-donor luar itu juga tidak kalah banyak dananya sebenarnya ketika dikurskan ke rupiah dari dolar ataupun yang lain ketika ke rupiah. Mungkin dari tadi kan kita membahas mengenai tentang kritik, bahkan mungkin di diskusi-diskusi internal IMM sendiri pun itu banyak yang kemudian mengkritik, hanya mengkritik. Namun kira-kira ada nggak sebuah evaluasi, Mas? Atau kita mungkin berbicara solusi dulu lah, solusi untuk DPP ke depan, bagaimana kemudian arah geraknya begitu? Apakah hanya sebatas untuk sebuah kepentingan pribadi yang kemudian untuk ya lagi-lagi di atas lah? Namun kan pasti ada lah solusi agar terjalinnya suatu, ya kita kan mengenal kolektif kolegial itu. Iya. Gimana, Mas? Kalau ketika DPP mengklarifikasi dengan poin ketiga deklarasi Banjarmasin, dan karena sudah salah langkah dengan melakukan kunjungan ke partai PSI dalam artian mengawal TUM AMY dan Kabid Hikmah periode lalu, alangkah baiknya DPP IMM akan harus mengawal ataupun melakukan kunjungan ke partai politik yang lain, atau bahasanya safari politik dengan partai-partai yang lain, supaya tidak ada hanya satu parpol saja. Nah, tetapi jangan lupa, jangan kemudian membawa atribut IMM. Ini kan salah satu langkah yang saya kira sebenarnya tidak menjadi soal. Dan kita harus cukup mengapresiasi di tataran akar rumput. Ketika ada alumni kita yang kemudian masuk ke pos-pos politik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebelumnya yang sempat saya katakan bahwa ketika ini karena hal-hal masalah finansial ataupun masalah mobilitas yang tinggi, kebutuhan mobilitas yang tinggi, artinya kan nalar kreatif ini yang kemudian harus diaktifkan. Dengan cara apa? Dengan membedah stakeholder yang sekiranya bisa mendapatkan amunisi ataupun oli di dalam aktivitas IMM. Nah, karena banyak sekali donor-donor luar yang kemudian memang bisa kita akses sebenarnya.
tidak hanya donor luar, termasuk juga CSR yang di PT-PT besar, entah itu misal yayasan dari Indika Energi, ada katakanlah Indika Foundation, atau UNICEF, atau banyaklah yang sekiranya PT-PT yang besar ataupun yayasan-yayasan yang bisa memberi amunisi kepada DPP IMM, sehingga tidak perlu kemudian kita sebagai IMM yang disebut sebagai penjaga moral itu malah menjual IMM kepada partai politik, begitu loh. Lebih dengan yel-yel yang ada kan begitu. Iya. Jadi pikirku ada dua hal itu yang sekiranya bisa kita tawarkan ke DPP IMM. Betul. Cukup sepakat sebenarnya Mas Izul terkait hal demikian. Namun kadang ada beberapa yang kemudian saya pikirkan lagi, artinya IMM kan tak lepas daripada ranah mahasiswa. Yang mahasiswa ini indikatornya adalah bagaimana dia berintelektualitas. Terlebih di dalam trikoda IMM kan jelas di situ, atau trikompetensi dasar, religiositas, intelektualitas, dan humanitas. Nah, tiga rangkaian ini yang kemudian selaras dalam pergerakan IMM itu sendiri. Nah, kemudian kita tilik realitanya pada titik ini, apakah IMM ini hanya terhenti ataukah hanya hanya sebatas bergerak, hanya sebatas politisasi. Lantas akan dipertanyakan bagaimana intelektualitasnya, bagaimana kemudian trikoda yang kemudian ia bergerak untuk menyelaraskan dengan gerakan Muhammadiyah, ketika IMM sendiri pun realitanya pada detik ini itu hanya berkepentingan untuk hanya berpolitisasi. Bahkan oke lah, tidak dengan tataran negara, parpol atau lainnya, bahkan di strategi kampus pun kan begitu. Itu bagaimana terkait hal demikian? Oke. Jadi kalau ngomongin intelektual di IMM, ya memang sebenarnya ketika kita menelisik daripada trikoda maupun trilogi itu sebenarnya menyeluruh, komprehensif. Jadi nalar intelektual itu juga harus dituangkan di dalam gerakan keagamaan, kemasyarakatan maupun kemahasiswaan, itu hal yang pasti dan harus oleh IMM. Dan intelektual yang dilakukan di IMM itu sudah sewajarnya dan seharusnya itu sudah melekat. Betul. Nah, tetapi walaupun terlepas dari gerakan-gerakan perpolitikan itu tidak kemudian keliru lagi-lagi ya. Tetapi harus memang ngomongin politik. Tetapi jangan kemudian terforsir energi kita di dalam perpolitikan. Padahal yang namanya ranah gerak IMM tidak hanya perpolitikan begitu. Mungkin teman-teman semua kita harus kemudian melek selebar-lebarnya bahwa garapan-garapan gerakan yang lain itu masih sangat penting kemudian kita fokuskan ke sana. Saya bersyukur bahwa di IMM Sukoharjo itu gerakan ranah gerakan kepada keagamaan maupun kemasyarakatan itu lebih tinggi ketimbang perpolitikan. Bukan kemudian kita anti terhadap politik, bukan, tetapi ladang dakwah yang kita arah ke sana itu malah lebih luas. Dan juga disitulah yang kemudian kita bisa tuangkan dalam nalar intelektual di situ. Begitu. Betul. Makanya saya katakan tadi kan, kemana ranah intelektualnya yang kemudian sebenarnya kan perkelahian bukan hanya politisasi. Bahkan ketika kita tilik individual daripada kader sendiri pun, itu kita bahasa sederhananya, sholat aja karena masih masbuk, karena sholat aja mungkin masih gak ditinggalkan. Itu yang kemudian kita sudah menggaungkan politisasi, menggebor-geborkan, padahal ranah pergerakan kita adalah keislaman basisnya kan begitu. Iya, betul. Maka harapan mungkin terakhir nih Mas Izul, harapan Mas Izul terhadap DPP ke depan. Mungkin setelah kontestasi politik atau pertikaian problematis di dalamnya, harapan ke depan ya, kita bisanya kan hanya mengharapkan dan mengikhtiarkan kan mereka. Kan begitu. Kira-kira apa? Harapannya untuk DPP? Jadi untuk kemudian menata Indonesia, setidaknya kita awali dengan menata pikiran, menata hati, menata akar rumput, dan juga menata pola strategi dan taktis yang sekiranya bisa mencapai tujuan Muhammadiyah. Kita sebagai IMM, sebagai kemudian diharapkan menjadi masyarakat madani, masyarakat ilmu yang kemudian bisa menyebar dan menebarkan
kebermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja secara umum. Oke, terima kasih banyak Mas Izul. Oke, teman-teman ataupun sahabat argumen.co, itulah yang kemudian konklusi terakhir sebenarnya yang kemudian ya kita hanya bisa mengharapkan, mendoakan. Selebihnya ya kita sudah mengikhtiarkan dan berusaha mengikhtiarkan di akar rumput. Ya selalu yang dikatakan Mas Izul tadi adalah menata pikiran, kemudian menata hati, kemudian menata akar rumput bagaimana kemudian sisi konsep daripada akar rumput ini harus clear dahulu. Maka sebenarnya teman-teman bukan menjadi hal suatu dikotomi antara komisariat, cabang, DPD atau DPP. Yang jelas sebenarnya kita satu gerakan, satu arah, satu apa yang kemudian aliran kita ataupun jelas gerakan kita adalah menuju kepada tujuan besar Muhammadiyah untuk menjadikan Islam yang sebenar-benarnya begitu teman-teman. Oke, sahabat argumen.co, terima kasih Mas Izul sudah mau menemani saya untuk mengobrolkan hal-hal yang mungkin dilematis katanya kan begitu. Ya harapannya assalamualaikum Mas Kaisang itu mungkin sudah tiada lagi. Harapannya assalamualaikum kita mengetuk seluruh bagaimana tingkat pikiran kita, assalamualaikum hati kita, dan assalamualaikum bagaimana kondisi perkaderan IMM di Indonesia, terlebih khususnya adalah IMM di negeri kita ini. Oke, terima kasih Mas Izul. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Harapannya kedepannya kita menjadi lebih baik lagi teman-teman sahabat. Oke, kembali lagi besok ketemu lagi bersama saya Hanif dan Mas Izul. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.